konflik antara Israel dan Palestina kembali pecah. Hal ini terjadi saat kelompok Hamas yang menguasai Gaza meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Serangan Hamas ini merupakan salah satu rangkaian baru dalam sejarah Israel dan Palestina. Selama beberapa media barat, akademisi, pakar militer, dan pemimpin dunia menggambarkan konflik Israel dan Palestina sebagai konflik yang sulit diselesaikan, rumit, dan menemui jalan yang buntu. Lebih dari 100 tahun yang lalu, pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, menulis surat yang ditunjukkan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata, namun isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Perjanjian ini mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Perang besar Israel dan Palestina dimulai dengan adanya penyerangan pangkalan udara Mesir oleh Israel pada tahun 1967. Selain itu, pasukan Israel pun memasuki semenanjung Sinai untuk mengambil alih jalur Gaza, tepi barat, dataran tinggi Golan, dan Yerusalem Timur. Israel kemudian mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negaranya. Begitupun Palestina meyakini bahwa Yerusalem Timur sebagai ibu kota di masa depan. Sejak saat itu, kedua negara sempat merundingkan hal tersebut. Akan tetapi, Palestina tetap menolak wilayah Yahudi tepi barat sebagai pemukiman Yahudi. Meski demikian, selama 50 tahun terakhir telah ada lebih dari 600.000 warga Yahudi yang membangun tempat tinggal di wilayah tersebut. Palestina adalah termasuk negeri yang suci, di mana di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa gagah berdiri. Palestina memiliki sejarah pemerintahan yang sangat panjang. Dari segi sejarah Islam, Palestina merupakan negeri yang diberkahi Allah hingga menyandang julukan negeri Anbiya atau negeri para nabi. Negara yang telah lama terlibat konflik dengan Israel ini merupakan salah satu negara paling bersejarah bagi umat Islam. Perjalanan Rasulullah menerima wahyu salat yang kaitannya dengan Masjidil Aqsa. Allah telah menyebutkan Palestina di dalam Al-Quran, begitupun di dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, jika khilafah akhir zaman akan tegak di Palestina. Abdullah bin Hawala Al-Azdi berkata, Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi Al-Maqdis atau dikenal dengan sebutan Baitul Maqdis atau Palestina, maka itu bertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah-gulanaan, dan peristiwa-peristiwa besar bagi umat manusia. Kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini. Hadis riwayat Abu Dawud. Tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi dan membunuh mereka, sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, orang Yahudi ini di belakangku, kemarilah bunuhlah dia, kecuali Garqot, karena ia adalah pohon orang Yahudi.
Wallahu a'lam bishawab.